Assalamualaikum teman-teman, yuk duduk santai. Oke, ada pertanyaan nih teman-teman. Emang perlu ya mandi itu setiap hari? Pertanyaan yang kelihatannya sepele, tapi jawabannya itu bisa beda-beda banget. Tergantung siapa yang ditanya dan tinggal di mana. Orang Jepang misalnya, mereka suka banget berendam di air hangat. Buat mereka, mandi itu merupakan ritual relaksasi. Di Eropa zaman dulu, mandi seminggu sekali aja udah dianggap cukup. Sementara di Indonesia, 2 kali sehari ya udah seperti hal yang wajib. Pagi biar segar, malam biar adem. Tapi pernah nggak sih kepikiran, sebenarnya mandi setiap hari itu baiknya sih buat kesehatan? Terus, gimana dengan dampaknya ke lingkungan? Air yang kita pakai sebanyak itu kira-kira sepadan nggak ya dengan manfaatnya? Oleh karena itu, yuk duduk santai aja dulu buat ngebahas itu lebih dalam. Bisa sambil nyepin kopi atau cemilan. Karena di sini hal itu akan dibahas dengan ilmiah, tapi tetap dibawakan dengan santai. Tetap cerdas, tetap penasaran. Nah, teman-teman, tadi kita udah ngebuka dengan pertanyaan, emang perlu ya mandi setiap hari? Sekarang kita coba gali lebih dalam. Kenapa kebiasaan mandi itu bisa beda banget tergantung di mana kita tinggal? Kita mulai dari Jepang. Di Jepang, mandi itu bukan cuma sekedar ngebersihin badan. Menurut Joyle, tahun 2003, dalam penelitiannya yang berjudul Bathing Ritual in Japan, itu ngejelasin kalau mandi itu merupakan ritual harian bersifat psikologis dan juga spiritual. Terus, orang Jepang itu biasa berendam di air panas sebelum tidur pada malam hari. Mereka percaya kalau mandi itu bisa bikin rasa nyaman secara emosional, yang disebut amae, yang artinya merasa terlindungi, tenang, dan kayak balik ke pelukan ibu. Jadi, buat mereka, mandi itu merupakan pengalaman batin, bukan cuman biar wangi aja. Kita lanjut ke studi lintas budaya. Peneliti bernama Matsuashi tahun 2009 ngebandingin kebiasaan mandi di beberapa negara, yaitu Belanda, India, dan Jepang. Hasilnya pun sangat menarik. Pertama, di Belanda, orang Belanda itu cenderung mandi cepat dan efisien karena adanya rasa kesadaran dalam menghemat air dan suhu yang dingin. Kedua, di India, di sana mandi menggunakan ember itu merupakan hal yang lumrah, sama seperti di Indonesia. Walaupun sederhana, orang India itu bisa mandi lebih dari sekali dalam sehari karena suhu tropis yang panas. Dan ketiga yaitu Jepang, seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya, yaitu ada kebiasaan berendam lama di bak air panas pada malam hari sebelum tidur. Kesimpulannya, menurut Mas Wasi, cara dan frekuensi mandi itu dipengaruhi oleh fasilitas, budaya, dan lingkungan hidup masing-masing. Sekarang, gimana dengan kita yang ada di Indonesia? Berdasarkan penelitian dari Sri Varianti Panet tahun 2020 dalam artikelnya yang berjudul Bathing Habit and Lifestyle Changing Bedroom Design and Facilities, dijelaskan kalau sebagian besar masyarakat Indonesia itu bisa mandi 2 kali dalam sehari. Alasannya pun cukup jelas, karena kita di Indonesia itu hidup di iklim tropis yang panas dan lembab. Selain itu, terdapat faktor polusi kota juga yang bikin kita merasa belum lengkap kalau belum mandi di pagi hari dan sore hari. Pane juga menyoroti tren baru yang ngejelasin kalau kamar mandi di kota itu udah mulai berubah dari yang sekedar ruang fungsional menjadi ruang relaksasi. Mulai dari shower hangat sampai aromaterapi sudah mulai masuk. Nah, kalau kita tarik lebih luas, di negara-negara beriklim dingin seperti Norwegia, Finlandia, atau Kanada, mandi setiap hari bukan merupakan hal yang umum. Karena cuaca yang dingin itu bisa bikin kulit cepat kering dan orangnya juga di sana nggak gampang berkeringat. Dalam studi internasional oleh Bizak dan kawan-kawan tahun 2022 yang meneliti 551 pasien dari berbagai iklim, ditemukan bahwa frekuensi mandi di negara beriklim dingin hanya sekitar 2-3 kali per minggu, dan terlalu sering mandi malah justru bisa memicu masalah kulit seperti alergi dingin. Sementara di wilayah tropis seperti Indonesia, Brazil, dan Filipina,
Orang bisa mandi 2 kali bahkan 3 kali sehari. Kenapa? Karena suhu dan kelembapan tinggi membuat tubuh cepat berkeringat dan gak nyaman. Hal itu seperti yang dijelaskan dalam studi oleh Cody Fleet dan kawan-kawan tahun 2022 yang ngejelasin bahwa dalam suhu tropis sekitar 30 derajat Celcius dan kelembapan 87%, orang akan mengalami penurunan kenyamanan termal yang signifikan hanya dalam beberapa menit dalam melakukan aktivitas ringan. Jadi, yang dimaksud dengan kenyamanan termal adalah perasaan nyaman seseorang terhadap suhu di sekitarnya yang nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin. Jadi, dari semua penjelasan tadi bisa kita simpulkan kalau frekuensi mandi itu ternyata fleksibel dan nggak bisa disamain untuk semua orang di seluruh dunia. Yang penting adalah pertama, pahami kondisi tubuh dan aktivitas harian kita. Kedua, sesuaikan dengan iklim tempat kita tinggal. Dan terakhir, ketiga, jangan lupa pikirkan juga soal lingkungan, karena air yang kita pakai itu berasal dari sumber daya yang terbatas. Nah, di segmen selanjutnya bakal kita bahas lebih dalam. Sebenarnya mandi setiap hari itu baiknya sih buat kesehatan, dan apa dampaknya buat lingkungan kalau kita terlalu sering mandi. Oke, setelah di segmen sebelumnya kita ngebahas soal budaya dan iklim yang bisa mempengaruhi kebiasaan mandi, sekarang masuk ke pertanyaan lanjutan yang gak kalah penting, yaitu sebenarnya mandi tiap hari itu baik nggak sih buat kesehatan, atau justru malah bisa jadi masalah? Kita mulai dari sisi positifnya dulu. Sebuah studi dengan menggunakan populasi yang besar di Jepang oleh Otto dan kawan-kawan tahun 2020 menemukan bahwa mandi air hangat setiap hari itu dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung dan stroke. Mereka menganalisis lebih dari 30.000 partisipan dan menyimpulkan bahwa kebiasaan mandi harian, terutama mandi berendam, itu bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan sirkulasi. Bukan cuma itu aja, Katsuyama tahun 2018 dan kawan-kawannya juga mencatat bahwa pada pasien diabetes tipe 2, kebiasaan mandi yang dilakukan secara teratur itu dikaitkan dengan lingkar perut yang lebih kecil dan kontrol berat badan yang lebih baik. Penjelasannya adalah bahwa mandi hangat itu bisa membantu untuk relaksasi, menurunkan kadar kortisol, dan mengurangi stres yang merupakan faktor penting dalam pengelolaan diabetes. Tapi, seperti yang udah sempat disinggung di segmen sebelumnya, mandi terlalu sering juga bisa punya dampak negatif, terutama kalau nggak dilakukan dengan cara yang tepat. Salah satu penelitian lama yang masih relevan yaitu TISI tahun 1969 menunjukkan bahwa mandi berlebihan, apalagi dengan sabun keras dan air panas, itu bisa merusak lapisan pelindung alami kulit yang disebut sebagai skin barrier. Efeknya, kulit jadi kering, sensitif, bahkan bisa pecah-pecah. Lalu hal tersebut juga jika dilakukan pada bayi, maka efek itu bahkan bisa lebih serius. Lun tahun 2016 menyatakan bahwa mandi setiap hari untuk bayi yang baru lahir tidak direkomendasikan karena bisa menurunkan kelembapan kulit secara signifikan dan menyebabkan stres fisiologis. Para ahli menyarankan cukup mandi 2-3 kali seminggu untuk bayi yang sehat. Jadi, kapan waktu mandi yang ideal? Di iklim tropis, mandi sekali atau 2 kali sehari dengan air suhu sedang atau tidak terlalu panas adalah pilihan terbaik. Di iklim dingin, bisa cukup 2-3 kali dalam seminggu, tergantung aktivitas fisik dan kondisi kulit. Dan kalau mau mandi malam, pastikan tidak langsung masuk kamar tidur setelah mandi, beri jeda sekitar 30-60 menit supaya suhu tubuh itu stabil. Lalu, alat mandi juga merupakan hal yang penting, seperti sabun. Pilih sabun dengan pH mendekati netral, sekitar pH 5,5. Hindari sabun antibakteri yang mengandung alkohol jika tidak ada indikasi medis. Sabun dengan kandungan SLS sebaiknya dihindari karena bisa mengikis minyak kulit alami. Sampo dan body wash. Hindari produk yang mengandung paraben dan pewangi buatan berlebihan. Pilih yang sudah tersertifikasi dermatologis dan hypoallergenic. Tambahan alami. Penelitian oleh DPP juga menemukan bahwa menambahkan tepung beras atau rice starch ke dalam air mandi itu bisa membantu memperbaiki skin barrier pada kulit kering atau sensitif, terutama bagi penderita dermatitis atopik. Waktu dan tekanan saat mandi. Penelitian terbaru oleh Konya dan kawan-kawan tahun 2024 menyebutkan bahwa tekanan menggosok kulit terlalu kuat itu bisa memperlambat pemulihan lapisan kulit.
terutama pada lansia dan pasien rawat inap. Jadi gosok pelan aja, nggak perlu disikat dengan kuat-kuat. Mandi memang punya banyak manfaat kesehatan, tapi caranya juga harus disesuaikan dengan kondisi kulit, usia, dan tempat tinggal. Mandi yang terlalu sering atau pakai produk yang salah bisa lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, di segmen selanjutnya kita bakal bahas dampak mandi terhadap lingkungan dan gimana caranya biar tetap bersih tapi tetap ramah air. Yuk, kita lanjut lagi. Setelah kita bahas dari segi budaya, kesehatan, sampai cara mandi yang bijak, sekarang waktunya kita lihat satu aspek yang sering banget dilupakan, yaitu dampak mandi terhadap lingkungan. Pendengarannya sepele, masa iya mandi bisa bikin krisis lingkungan? Tapi kalau kita lihat datanya, ternyata kebiasaan mandi sehari-hari punya jejak ekologis yang nggak kecil. Berdasarkan data dari EPA tahun 2020 yang dikutip ulang oleh Clara Fang pada tahun 2021, rata-rata satu kali mandi pakai shower terbuka itu bisa menghabiskan antara 60 sampai 80 liter air. Bayangin kalau kita mandi 2 kali sehari, itu berarti sekitar 160 liter air kita pakai dalam sehari cuma buat mandi. Kalau dihitung dalam sebulan, satu orang bisa ngabisin hampir 5.000 liter air dan itu baru dari satu aktivitas dalam satu hari. Bayangin kalau satu kota memiliki penduduk 1 juta jiwa dan punya kebiasaan yang sama, itu berarti 5 miliar liter air per bulan cuma buat bilas badan. Dan nggak berhenti sampai di situ. Air yang udah kita pakai buat mandi itu nggak langsung hilang begitu aja. Air bekas mandi atau yang disebut grey water ternyata masih nyimpan sisa-sisa bahan kimia dari sabun, sampo, dan produk perawatan tubuh lainnya. Nah, hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hanjani dan timnya di tahun 2023. Mereka mengukur kandungan grey water dari 3 jenis sabun mandi dan hasilnya cukup mengkhawatirkan. Ditemukan kandungan zat kimia seperti COD atau chemical oxygen demand sebesar 506 mg per liter. Total phosphate sebesar 3,09 mg per liter dan TSS atau partikel padat tersuspensi sebesar 229 mg per liter. Air yang kita gunakan untuk mandi itu sebenarnya tidak muncul begitu saja. Di balik air yang mengalir dari shower atau keran, ada energi yang dibutuhkan untuk memompa, memanaskan, dan juga mengolah air limbah setelah digunakan. Menurut studi yang dilakukan oleh Abdulide pada tahun 2024 di Qatar, konsumsi air rumah tangga, terutama dari aktivitas seperti mandi dan penggunaan pendingin ruangan, berkontribusi pada sekitar 0,06 juta ton emisi karbon per tahunnya hanya dari jejak karbon air. Semakin banyak air yang kita pakai, apalagi jika menggunakan air panas, maka semakin tinggi juga emisi karbon yang dihasilkan. Bahkan menurut laporan dari EPA di tahun 2020, pemanasan air aja bisa menyumbang sekitar 18% dari total energi yang digunakan untuk kebutuhan air di rumah tangga. Temuan itu juga diperkuat oleh studi bibliometrik dari Sun dan kawan-kawannya di tahun 2022. Mereka nyebutin bahwa air bekas dan limbah rumah tangga kini menjadi salah satu penyumbang utama dari apa yang disebut sebagai impact-oriented water footprint, yaitu dampak nyata dari penggunaan air terhadap perubahan iklim dan krisis air bersih secara global. Lalu gimana dong? Masa harus stop mandi? Enggak juga, tapi ada banyak cara buat mandi lebih berkelanjutan. Misalnya, gunakan shower hemat air atau pasang pembatas aliran air. Kedua, gunakan gayung atau ember seperti yang umum di banyak budaya Asia. Studi oleh Masuashi 2009 menunjukkan bahwa metode itu lebih jauh efisien dalam penggunaan air. Ketiga, kurangi waktu mandi jadi 5-7 menit. Keempat, gunakan sabun ramah lingkungan, bebas paraben, fosfat, dan pewangi sintetis. Dan terakhir, pilih frekuensi mandi sesuai kebutuhan. Kalau hari ini nggak berkeringat banyak, mandi sekali aja cukup kali. Mandi itu penting buat kesehatan tubuh dan kenyamanan, tapi kalau kita sadar cara kita mandi bisa berdampak besar ke lingkungan. Jadi yuk kita mulai dari hal kecil, atur durasi mandi, hemat air, pilih produk ramah lingkungan. Karena jadi bersih nggak harus boros dan jadi sehat nggak harus nyusahin bumi.
Nah, teman-teman, setelah ngobrol dari awal sampai sekarang, kita udah sama-sama lihat kalau mandi itu bukan cuma soal bersih-bersih. Di Jepang, seperti yang dijelaskan oleh Jole, mandi dianggap sebagai ritual emosional. Penelitian Matuasi nunjukin kalau kebiasaan mandi di Belanda, India, dan Jepang dipengaruhi budaya dan fasilitas. Sementara di Indonesia, kata Sri Varyanti Pane, mandi 2 kali sehari itu udah jadi bagian dari keseharian karena cuaca panas dan polusi. Dari sisi kesehatan, Otto dan timnya nunjukin kalau mandi air hangat itu bisa nurunin resiko stroke dan jantung. Katsuyama juga nyebutin bahwa buat penderita diabetes, mandi rutin bisa bantu jaga berat badan. Tapi kalau terlalu sering mandi dengan sabun keras atau air panas bisa merusak kulit seperti yang dijelaskan oleh Tisi dan Lan. Kita juga nggak bisa lupa soal dampaknya ke lingkungan. Sekali mandi itu bisa habis sampai 80 liter air. Clara Feng pernah ngitung, motong 1 menit waktu mandi tiap hari itu bisa hemat 900 liter air dalam setahun. Grey water dari sabun juga itu bisa mencemari lingkungan menurut riset Hanjani. Dan pemanasan air di rumah tangga nyumbang emisi karbon cukup besar seperti yang dijelaskan oleh Ablide. Jadi, balik ke pertanyaan awal, perlu nggak sih mandi tiap hari? Jawabannya tergantung. Yang penting bukan seberapa sering, tapi gimana kita mandi dengan bijak. Mungkin kita coba tanya ke diri sendiri, kapan terakhir kali kita mandi itu memang karena butuh, bukan karena kebiasaan. Mandi itu penting, tapi bisa kita atur supaya tetap sehat dan tetap peduli lingkungan. Terima kasih udah nemenin nih di Yuk Duduk Santai. Semoga obrolan itu bikin kita mikir ulang soal rutinitas yang selama ini yang mungkin dianggap biasa aja. Tetap cerdas, tetap penasaran. Wassalamualaikum, sampai ketemu lagi.